Waktu Nabi SAW mendengarkan Quraisy keluar dengan 10.000 orang, seluruh suku-suku Arab yang kafir, berikut dengan Yahudi, Kainuqa dan Nadhir dari Khaybar, semuanya ikut untuk memerangi Nabi SAW dan ingin membagi-bagi Madinah dengan 10.000 penunggang kuda. Ini penunggang kuda ini sama dengan tank sekarang ya. Memang betul-betul habis Madinah pada saat mereka masuk kalau secara hitung-hitungan militer pada saat itu. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dulu perdana menterinya Persia. Dan dia juga kepala keamanan militer, gitu kan. Maka dia mengatakannya, Rasulullah, kami di Persia, kalau kami sedang terdesak, maka kami buat parit di sekitar pintu masuk kami, maka musuh nggak bisa masuk. Kalau ada yang masuk, kami serang. Maka Nabi SAW suruh sahabat semuanya buat parit. Ini kalau teman-teman lihat di YouTube sudah ada ceramah sirah tentang perang Khaybar. Panjang lebar saya jelaskan. Ringkas cerita, digalilah parit dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan yang 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter, yang sulit sekali untuk diloncati oleh kuda. Setiap kali 10 kali 10 meter, Nabi SAW taruh 10 orang sahabat. Dan tidak boleh pulang ke rumah kecuali betul-betul mereka sudah minta izin dengan Nabi SAW. Satu waktu teman-teman, mereka lagi menggali dan dalam kondisi lapar, musuh sudah dekat dengan Madinah, harus menyelesaikan pekerjaan. Ada 2 orang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami kelaparan, gak ada makanan. Lalu mereka ngangkat bajunya. Ternyata di perutnya sahabat ini ada 2 buah batu yang diikat. Jadi untuk menghilangkan lapar, batu diikat, lalu diikat dengan keras di perut sehingga ususnya jadi kecil, gitu kan? Sehingga laparnya berkurang. Nabi SAW waktu lihat 2 sahabat ini tidak jawab bapak-bapak, beliau cuma angkat bajunya dan ternyata di perut Nabi ada 3 batu. Ini jawabannya, saya lebih lapar dari kalian, gitu kan? Maka sahabat yang 2 terdiam. Jabir radhiyallahu anhu lihat pada saat itu. Dia mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW telah tertimpa sesuatu yang sudah luar biasa ini. Sampai lapar ikat batu di perutnya, gak ada yang tahu. Untung ada sahabat yang bertanya gitu. Lalu kata Jabir, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, baiklah pulang. Dia pulang. Dia bilang kepada istrinya, ya, hai istriku, punya makanan gak? Kata istrinya, kenapa? Dia bilang, saya telah melihat sesuatu yang memilukan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Rasulullah SAW ikat perutnya dengan 3 batu. Masa kita bisa membiarkan itu? Ini lapar, ada makanan. Kata istrinya, persiapan makanan kita adalah 1 sak gandum, ada 1 sak gandum, beberapa kilo gandum, dan ada 1 anak kambing kecil milik kamu di sebelah rumah. Kalau kau mau, potong kambing itu saya buatkan kari, kemudian nanti gandum ini kita buatin roti. Lalu undanglah Rasulullah SAW makan ke sini. Kata Jabir, pikiran yang bagus. Disembelilah, dibuatlah masakan tersebut. Begitu selesai, sudah siap makanan, kata istrinya, Jabir, ingat, jangan permalukan saya di depan Nabi SAW. Undang Nabi SAW dengan 4 atau maksimal 5 orang sahabatnya. Makanan gak cukup. Ini pas hanya untuk 10 orang paling maksimal. Mereka 5, saya juga sama kamu sama anak-anak harus makan. Kata Jabir, tentu saja. Pulanglah Jabir ke Khandak tadi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, dibisik-bisik Nabi, ladayya tu'ayyim, ya. Dalam bahasa Arab, makanan bahasa Arabnya ta'am, ya. Tapi kalau makanan sedikit dikasih tasghir dan dikasih kecil, tu'ayyim, artinya saya punya makan sedikit makanan. Kata Nabi SAW, datanglah anda ya Rasulullah ke rumah saya dengan 4 maksimal 5 orang teman-teman anda. Maka Nabi SAW bilang, apa yang kau siapkan hai Jabir? 1 kambing kecil dengan 1 sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak dan berkah. Tiba-tiba teman-teman, Nabi SAW naik di atas batu tinggi, teriak dengan suara keras, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Riwayatnya begitu. Lalu Jabir mengatakan, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah dan jangan sentuh makanan itu. Coba teman-teman kalau antum di posisi Jabir nih. 1.500-400 orang waktu itu di Khandak, semuanya lapar, dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat Bukhari 3 hari belum makan, tidak ada makanan. Maka Jabir pontang-panting lari ke rumahnya, teriak depan rumah, wahai istriku, kita sudah dipermalukan, gitu. Begitu riwayatnya. Lalu kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW undang muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan saya sudah bilang jangan permalukan. Bukan perilaku saya, Nabi yang bilang. Maka istrinya cerdas nih. Ini subhanallah, iman kalau dalam hati ada, lain jawabannya.
Maka dia mengatakan, sebentar, ada pesannya nggak Rasulullah SAW? Kata Jabir, ada. Jangan sentuh makanan, jangan sentuh sampai beliau datang. Tunggu, gitu ya. Baik, datanglah Nabi SAW dengan 1.400 orang. 1.400 orang datang. Ramai, rumahnya Jabir 4 kali 3. Rumahnya kecil, disebutkan itu 4 kali 3, 4 kali 4. Rumah orang dulu kalau 5 kali 5 itu sudah luar biasa gitu. Maka Nabi SAW masuk, tanya, mana Jabir makananmu? Ini. Lalu Nabi SAW lihat istri Jabir, ditanya, apa yang kau siapin? Gandum ya Rasulullah. Panggil Khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab teman-teman, bagi perempuan pembuat roti, dipanggil kalau mau buat 1.000 roti, 2.000 roti gitu. Panggil Khabbaza, sebanyak yang kau mampu panggil dari wanita Ansar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak gandum, saya bisa buat. Kata Nabi, panggil Khabbaza. Panggil Khabbaza, datang puluhan wanita pembuat roti, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, hai Jabir, saya akan sendokkan karinya di wadah, istrimu akan mengambil suilan gandum, taruh di piring, panggil mereka 10-10 orang. 10 orang masuk, sudah makan baru masuk 10 orang lagi, jangan lebih. Kata Jabir, kami pun melakukan, taruh wadah, panggil 10 orang, kemudian Nabi SAW, istrinya Jabir sobek rotinya, taruh, Nabi SAW sendokin kari, gitu kan. Makanlah 10 orang ini. Dan dalam sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang makan ini tidak dibatasi oleh Nabi SAW. 3 hari lapar, mereka makan untuk menghilangkan lapar yang 3 hari, dan lapar-lapar yang akan datang. Dan ini bayangin bagaimana makannya gitu, ya. Mereka makan dengan lahap, Nabi tidak pernah batasi. Dan kata Jabir, demi Allah, setiap kali Nabi SAW menyendok karinya dan istri saya menyuil gandumnya, semua kembali utuh. Sampai 1.400 orang makan semua. Semuanya makan. Dan demi Allah, kari kami dan gandum kami tidak berkurang sedikit pun. Sampai mereka semua pulang, maka Nabi SAW berkata, wahai Jabir, masih diperintahkan, bagi-bagikan makanan ini kepada seluruh penduduk Madinah yang belum makan, karena manusia sedang ditimpa kelaparan. Sampai kata Jabir, kami bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah, itu pun masih utuh. Nanti setelah mereka makan semua, pada saat sisa saya sama istri saya baru berkurang pada saat kami sendok.